itu Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan. Ada Ibu Ami juga ya, Dirjen yang pegang pelayanan kesehatan yang sangat terkenal, tanda tangan di PLT. Sebenarnya dia adalah Inspektur Jenderal, tapi kemudian karena Dirjen Jankesnya pensiun, jadi Kepala Dewas BPJS, jadi beliau untuk sementara merangkap sampai ada yang permanen, gitu ya. Dan saya didampingin sama teman guru besar yang bantu kita, epidemiologi, ada dari farmakologi juga, ada juga klinisi, teman-teman dari IDAI, kemudian beberapa profesor dari dokter anak juga bantu kita. Itu dari saya. Nah, kita mau memberi update sedikit lah ke teman-teman mengenai acute kidney injuries ini. Ya, coba dilihatin sebentar lah sebelum nanti kita diskusi ya. Saya emang masih jalan jam 9, tapi nanti Ibu Rizka sama Pak Marsy kalau bisa terusin, nanti diskusi ini biar kita bisa jaga bareng-bareng. Jadi per sekarang kita udah ada 218 kasus. Ini bahasa Indonesia yang gagal ginjal, aku sendiri nggak hafal ya, tapi acute kidney injuries lah kira-kira di Indonesia. Dan itu tersebar di 20 provinsi dan terus bertambah ya. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat yang sudah meninggal dari 208 itu 118. Jadi lebih dari 50% yang meninggal di seluruh provinsi ini. Di halaman selanjutnya trennya meningkat pesat sejak bulan Agustus. Jadi kita identifikasi di awal Agustus, kita cari di September, kemudian kira-kira kita sudah ambil kesimpulan di akhir September, kemudian di Oktober kita masih koordinasi, tapi karena kenaikannya tinggi sekali, ini Oktober belum selesai ya, sampai akhir bulan. Jadi kita ambil tindakan yang sifatnya lebih konservatif, Jumlah dan kasus ini sebagian besar menyerang balita. Sebagian besar menyerang balita. Jadi trennya kenaikannya tinggi dan ini terkonsentrasi menyerang balita. Di halaman selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa begitu masuk deteriorisasinya cepat sekali. Di sini ada Dr. Lis yang pegang RSCM sebagai pusat rujukan nasional, itu masih tetap masuk sampai sekarang. Dan begitu masuk itu udah lewat 5 hari, deteriorate heavily. Dan most of them die. Gitu ya. Jadi banyak ibu-ibu yang kehilangan bayi-bayinya. Dan itu terjadi banyak di rumah sakit Kemenkes, karena rumah sakit kita umumnya adalah rumah sakit rujukan. Ya, rumah sakit rujukan. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu tidak ada yang punya anak atau cucu yang terkena. Jadi ya, karena kalau aku sih sedih sekali melihat ibu-ibu yang anaknya bayi-bayi kemudian meninggal, apalagi yang anak pertama. Di halaman selanjutnya, ini gejalanya, ya gejala klinisnya kita udah lihat seperti apa. Baik sebelum dia ginjalnya deteriorate, dan begitu udah deteriorate kita juga bisa lihat seperti ini. Di halaman selanjutnya kita juga lihat hubungannya dengan COVID. Umur 1 sampai 5 itu belum ada vaksinasi ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan vaksin. Kesimpulan yang kita ambil, beberapa dari mereka udah terkena COVID, tapi sebagian besar memang belum ada antibodiesnya. Jadi ini yang membuat kita melihat ini kita eksklusi virus SARS-CoV-2 ini dari sini. Di halaman selanjutnya, yang panel itu nggak ada ya, yang panel. Nanti aja. Kita juga udah melakukan 2. Jadi kita melakukan analisa secara genomik. Kita jadi pakai panel bakteri, virus, patogen. Sebenarnya ada di sini, cuma nggak bisa tadi ya, asistenku waktu aku minta naikin nggak sempat gitu naikin gitu ya. Jadi kita udah analisa virus, patogen, bakteri, parasit apa yang memang berdampak terhadap penyakit ini. Kita tidak temukan yang signifikannya. Ini berbeda dengan waktu kita kemarin ada acute heart failure, ada hati juga kan,
kena. Setelah itu jelas sekali terlihat korelasinya dengan pemeriksaan